Bu Yeti, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu Maria. Gitu. Oh, rencananya hari ini Bu Maria ada supervisi ya? Iya, hari ini saya ada supervisi. Terus Bu Maria hari ini supervisi di kelas mana? Di kelas 8C Bu, nanti di jam ke-4, 5 dan 6. Hari ini Bu Maria yang akan disampaikannya tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang text recount. Tujuannya supaya siswa nanti memahami tentang generic structure, social function, dan language feature dari sebuah recount text berbentuk tertulis. Kemudian saya akan mengajak siswa untuk lebih memahami tentang kata kerja, karena recount itu kan memakai kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk kedua itu bentuknya ada yang regular dan irregular verb. Nah, di situ saya ingin siswa lebih memahami sehingga nantinya bila mereka harus membuat sebuah text recount, itu mereka bisa menggunakan kata kerja tersebut dengan tepat. Gitu Bu Yeti. Dari setelah proses pembelajaran nanti yang Bu Maria lakukan, kira-kira area pengembangan apa yang dikembangkan atau pemahaman bermakna apa yang nanti akan dimiliki oleh peserta didik setelah proses pembelajaran? Jadi setelah proses pembelajaran, saya berharap peserta didik akan mampu menggunakan text recount itu untuk menyampaikan atau menceritakan pengalaman pribadi yang mereka miliki kepada orang lain, baik itu kepada guru, kepada teman, ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Baik secara lisan maupun tulisan. Iya, baik secara lisan maupun tulisan. Oke, terus dari tadi yang ingin dicapai Bu Maria itu kira-kira strategi apa nih yang udah disiapkan untuk pembelajaran hari ini? Rencananya saya mau menggunakan problem based learning, yaitu anak saya berikan permasalahan terlebih dahulu, kemudian mereka akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan usaha mereka sendiri, dan kita sebagai guru hanya sebagai pendamping atau memfasilitasi untuk memecahkan permasalahan itu. Media sudah siap Bu, sumber belajar sudah siap ya semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini sukses ya Bu. Ya, bisa tampil maksimal dan sesuai dengan yang direncanakan. Iya, terima kasih. Sampai ketemu nanti Bu. Iya. Selamat pagi. Konteksnya tentang apa? Okay, good. A parent in our school. What is our activities? What is people activities in a parade? Apa yang dilakukan orang saat berparade? What did they do in a parade? Apa yang dilakukan? Berjalan. Okay, good. March in line. And then wore a costume. What costume? Kostum apa? Oh yes, national heroes. And then what else? National heroes. And then
mau melihat di sini tujuan pantai? Sand atau pasir. Oke, what else? Lagi, Benny. Sea water. Okay, good. Sunset. Okay, excellent. Olive. Where are they? Mereka di mana? Have you ever gone on the beach? Pernah pergi ke pantai? If you have go to pantai, do you like beach? Yes. What did you do at beach? What did you do at beach? Playing water. Okay, good. What else? Playing sand. What else? Swimming. Okay, good. What else? Oh, seeing sunset. Okay, good. What else? Seeing sunset, playing water, and then make a casual sand. Okay, good. So, the last question, can you tell your friends your experience? Bisa nggak cerita ke temennya tentang pengalaman kamu waktu di pantai? Yes. Bisa. Okay, good. In the other meeting, we will make recount about going to. There is group one. Attention please, one clap, two clap, three clap. Okay, good. Let's continue our lesson. I can the video. Please watch the video. It is about a trip to Bali. You can see or you can read the transcript in the text in your LKPD. Jadi di LKPD kamu ada teksnya. Ya, I give you a choice. Saya memberi kamu pilihan. If you are interested in watching video, please watch the video. If you are interested to listening and then you are interested to reading, kamu bisa mendengarkan sambil menyimak teksnya. It depends on you. Which choice do you like? Ini ya. Kita simak sama-sama videonya. Yang tertarik video, silakan menyimak video. Yang tertarik mendengarkan sambil membaca, bisa mendengar sambil membaca. Ya. For the exercise, ini tugasnya ya. Tugasnya. Make an outline of the text. A trip to Bali using the following structure. Jadi tugasnya cari bagian-bagian dari structure and description. Please you write the structure and the description of the paragraph. Work in group, saya. Di sini tuliskan bagian-bagian recount dari paragraf yang tertulis. Please write parts of recount from the paragraph beside the number. Sampingnya kan ada paragraf. Silakan kamu tuliskan ini bagian apa. Nah, you can use your textbook, your handphone to find the information. Kamu bisa mendapat semuanya yang kamu punya untuk mencari informasi dari bagian recount. Read itu, read the text kembali, then identify the regular and irregular form. Jadi di sini di teks di Bali ini ada verb 2. Sekarang kamu kelompokkan verb 2-nya itu termasuk regular verb atau irregular verb. Tempel di kertas. Please write on the stick notes and then attach the stick notes on the web answer sheet. Jadi tidak ditulis di sini, jawabannya ditulis di sticky note. Kemudian sticky note-nya attach on the answer sheet. Tempelkan di answer sheet.
Okay, attention please. Clap one. Clap two. This is your friend from group 2. They want to present the result of the discussion. Jadi ini teman kalian dari grup 2 mau presentasi. Kalau diperhatikan ya. Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. We are from Group 2. We will present our discussion results. Before that, let me introduce myself. My name is Handini and this is my friend. Activity 1. Orientation. 2. Event 1. Event 2. Event 3. Event 4. And event 5. And yang A, reorientation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go on to the next session. We have quiz to check your understanding about the topic. Jadi setelah ini kita masih punya quiz untuk mengecek pemahaman kalian tentang topik. Kita coba dijawab satu per satu. Match the picture about the other activities during this trip to Bali with the sentence. Jadi cocokkan gambar ini dengan kalimat yang tepat. Okay, group 1. Satu. What is the regular activity based on the picture? Ini apa jawabannya? The answer is B. Apa itu? Stay in hotel. And then question for this topic? No. So I will remind you about the part of sick count. Jadi tadi kalian sudah belajar bagian-bagian dari recount. Sebenarnya bagian recount ada berapa sih? How many? Contact 3 part. The first part is bagian pertama apa? Orientation. Atau orientation bahasa Indonesianya apa? Pembukaan. Okay, good. The second part is event. Event, what is event in bahasa Indonesia? Apa? And then the last part is for the next meeting, we will study about recount. We will study about recount. Kita masih belajar tentang recount. Kita akan belajar tentang time connected. Jadi please prepare the material in home. Pelajari di rumah ya. Minggu depan kita akan belajar tentang time connected. Before closing, do you have any question about this topic? No? Is it enough? Okay. That's all for today. Thank you for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Bu Yeti. Kabar baik, sehat. Iya. Iya. Setelah melakukan supervisi, saya merasa senang dan karena saya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan saya saat mengajar. Menurut saya yang sudah baik saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya bisa memberikan materi sesuai dengan minat peserta didik di kelas saya, karena di situ ada yang berminat audiovisual, yaitu melihat video dan mendengarkan lewat audionya. Kemudian ada yang kalau menonton video itu mereka merasa kurang fokus, jadi saya sediakan teks. Kemudian ada siswa yang lebih cenderung belajarnya itu berjalan dan melakukan aktivitas. Di situ saya sudah memfasilitasi dengan gaya belajar mereka itu kinestetik, seperti kegiatan menempel, kemudian mereka harus jalan dengan baik tembok. Dan hal yang baik lagi yaitu saya bisa melihat minat siswa saya dalam belajar melalui kegiatan pembelajaran itu PPL, memberikan metode PPL problem based learning. Tapi kekurangannya dalam problem based learning itu siswa yang berminat akan selalu bertanya dan mereka selalu menggali pertanyaan, akan menggali minat mereka melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saya kurang dalam memanajemen kelas. Siswa yang tidak memiliki motivasi, mereka akan cenderung bergantung pada siswa yang memiliki minat tersebut. Mereka akan berpikir, tugas ini kelompok, nanti akan selesai karena teman saya bisa mengerjakan. Ya, mengandalkan temannya yang bisa. Menurut saya dua-duanya perlu dikembangkan sih Bu, diferensiasi dan PPL. Mungkin kedepannya saya akan lebih memberikan media yang lebih menarik lagi gitu Bu, mungkin lewat WCC atau lewat Google Form gitu, untuk memfasilitasi peserta didik saya. Kemudian manajemen kelasnya mungkin saya akan belajar dari teman yang lebih senior bagaimana cara menghandle siswa yang kurang motivasi. Saya sudah coba, tapi hasilnya juga masih rata-rata sama. Saya sudah coba di kelas lain seperti kelas GHI, karena saya ngajar di 3 kelas itu kan untuk kelas ini. Rata-rata sama Bu, yang minat ya akan tanya terus, yang kurang motivasi ya mereka akan mengandalkan temannya. Untuk mengurangi kelemahannya mungkin saya akan melakukan pendekatan juga dengan guru BK, karena yaitu Bu, mengenal karakter siswa yang begini harus saya apakan. Mungkin saya akan lihat dari latar belakang mereka, kenapa sih anak ini begini gitu sih. Iya. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGMP itu biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGMP, kalau untuk peningkatan yang
pribadi saya ke pelatihan mandiri. Rencana tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, seperti itu. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, ya, semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, amin Bu Yeti. Menurut saya yang sudah baik saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya bisa memberikan materi sesuai dengan minat peserta didik di kelas saya, karena di situ ada yang berminat audiovisual, yaitu melihat video dan mendengarkan lewat audionya. Kemudian ada yang kalau menonton video itu mereka merasa kurang fokus, jadi saya sediakan teks. Kemudian ada siswa yang lebih cenderung belajarnya itu berjalan dan melakukan aktivitas. Di situ saya sudah memfasilitasi dengan gaya belajar mereka itu kinestetik seperti kegiatan menempel, kemudian mereka harus jalan dengan baik tembok. Dan hal yang baik lagi yaitu saya bisa melihat minat siswa saya dalam belajar melalui kegiatan pembelajaran itu PPL, memberikan metode PPL problem based learning. Tapi kekurangannya dalam problem based learning itu siswa yang berminat akan selalu bertanya dan mereka selalu menggali pertanyaan, akan menggali minat mereka melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saya kurang dalam memanajemen kelas. Siswa yang tidak memiliki motivasi, mereka akan cenderung bergantung pada siswa yang memiliki minat tersebut. Mereka akan berpikir, tugas ini kelompok, nanti akan selesai karena teman saya bisa mengerjakan. Ya, mengandalkan temannya yang bisa. Menurut saya dua-duanya perlu dikembangkan sih Bu, diferensiasi dan PPL. Mungkin kedepannya saya akan lebih memberikan media yang lebih menarik lagi gitu Bu, mungkin lewat puisi atau lewat Google Form gitu, untuk memfasilitasi peserta didik saya. Kemudian manajemen kelasnya mungkin saya akan belajar dari teman yang lebih senior bagaimana cara menghandle siswa yang kurang motivasi. Saya sudah coba, tapi hasilnya juga masih rata-rata sama. Saya sudah coba di kelas lain itu seperti kelas GHI, karena saya ngajar di 3 kelas itu kan untuk kelas lain. Rata-rata sama Bu, yang minat ya akan tanya terus, yang kurang motivasi ya mereka akan mengandalkan temannya.
mengurangi kelemahannya mungkin saya akan melakukan pendekatan juga dengan guru BK karena yaitu Bu ya mengenal karakter siswa yang begini harus saya apakan. Mungkin saya akan lihat dari latar belakang mereka kenapa sih anak ini begini gitu sih. Iya. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGF itu biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGMP, kalau untuk peningkatan yang pribadi saya ke pelatihan mandiri. Rencana tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, siap Bu Yeti. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, lagi Bu Yeti. Menurut saya dua-duanya perlu dikembangkan sih Bu. Diferensiasi dan PPL mungkin kedepannya saya akan lebih memberikan media yang lebih menarik lagi gitu Bu, mungkin lewat puisi atau lewat Google Form gitu, untuk memfasilitasi peserta didik saya. Kemudian manajemen kelasnya mungkin saya akan belajar dari teman yang lebih senior bagaimana cara menghandle siswa yang kurang motivasi. Saya sudah coba, tapi hasilnya juga masih rata-rata sama. Saya sudah coba di kelas lain seperti kelas GHI, karena saya ngajar di 3 kelas itu kan untuk kelas ini. Rata-rata sama Bu, yang minat ya akan tanya terus, yang kurang motivasi ya mereka akan mengandalkan temannya. Untuk mengurangi kelemahannya mungkin saya akan melakukan pendekatan juga dengan guru BK karena yaitu Bu ya mengenal karakter siswa yang begini harus saya apakan. Mungkin saya akan lihat dari latar belakang mereka kenapa sih anak ini begini gitu sih. Iya. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGF itu biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGF.
tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, siap Bu Yeti. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, lagi Bu Yeti. Saya sudah coba, tapi hasilnya juga masih rata-rata sama. Saya sudah coba di kelas lain itu seperti kelas GHI, karena saya ngajar di 3 kelas itu kan untuk kelas ini. Rata-rata sama Bu. Yang minat ya akan tanya terus, yang kurang motivasi ya mereka akan mengandalkan temannya. Untuk mengurangi kelemahannya mungkin saya akan melakukan pendekatan juga dengan guru BK, karena yaitu Bu, ya mengenal karakter siswa yang begini harus saya apakan. Mungkin saya akan lihat dari latar belakang mereka, kenapa sih anak ini begini gitu sih. Ya. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGMP itu biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGMP, kalau untuk peningkatan yang pribadi saya ke pelatihan mandiri. Rencana tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, siap Bu Yeti. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, lagi Bu Yeti.
mengurangi kelemahannya mungkin saya akan melakukan pendekatan juga dengan guru BK karena yaitu Bu, ya mengenal karakter siswa yang begini harus saya apakan. Mungkin saya akan lihat dari latar belakang mereka, kenapa sih anak ini begini gitu. Gitu sih, Bu. Iya. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGMP sih biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGMP, kalau untuk peningkatan yang pribadi saya ke pelatihan mandiri. Rencana tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, siap Bu Yeti. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, ya semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, amin Bu Yeti. Kalau untuk pengembangan diri paling saya mengikuti pelatihan mandiri atau pengembangan dirinya lewat MGMP sih biasanya. Kalau untuk materi saya lebih ke MGMP, kalau untuk peningkatan yang pribadi saya ke pelatihan mandiri. Rencana tindak lanjut saya akan lebih memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan media yang lebih menarik seperti puisi atau mungkin video, menyediakan lebih banyak video interaktif lah. Ya, siap Bu Yeti. Iya Bu, sama-sama. Ya, sukses Bu Yeti. Ya, semoga Bu Yeti juga sukses ke depannya. Ya, amin Bu Yeti.